Assalamualaikum sahabat titian hikmah. Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu kata yang kerap muncul dalam surat Al-Quran. Bahkan, kata tersebut sering didengar dalam kajian yang membahas hari pembalasan nanti. Lantas siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dalam Islam, Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog dalam tradisi barat, adalah dua suku yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sebagai bangsa perusak yang akan muncul menjelang hari kiamat. Menurut silsilah keturunan, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Nuh, melalui anaknya yang bernama Yafits. Yafits adalah salah satu dari tiga anak Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafits, yang diyakini sebagai nenek moyang berbagai bangsa di dunia. Sam diyakini sebagai nenek moyang bangsa Semit seperti Arab, Yahudi, Persia, dan Asyur. Ham diyakini sebagai nenek moyang bangsa Afrika dan Mesir kuno. Sedangkan Yafits diyakini sebagai nenek moyang bangsa Eropa, Asia, dan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang akan muncul di akhir zaman. Kedua kaum ini akan merusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi. Mereka merupakan dua kaum yang memiliki sifat sangat keras, kasar, kejam, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat atau bangsa selain mereka sendiri. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang akan muncul di akhir zaman. Kedua kaum ini akan merusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihi salam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Al-Kahfi ayat 94-95, yang artinya, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Secara etimologi, kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab dan memiliki beberapa kemungkinan akar kata. Dari akar kata, aja, yang berarti menyala atau menyebar dengan cepat seperti api. Ini menunjukkan sifat destruktif dan menyebar luas dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ma'juj dari akar kata, ujas, yang berarti air asin yang sangat pahit. Ini bisa menunjukkan sifat keras dan tidak menyenangkan dari kelompok ini. Sedangkan dari bahasa Ibrani atau Yunani, beberapa ulama berpendapat bahwa kata ini berasal dari bahasa asing, seperti dalam teks-teks Yahudi dan Kristen, yang merujuk pada Gog dan Magog sebagai bangsa perusak di akhir zaman. Dikutip dari buku An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World 2021, karya Imran Hossein. Dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa keturunan Nabi Adam. Mereka bukan makhluk jadi-jadian seperti monster, jin, atau yang lainnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Adam." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Beberapa riwayat dari sumber Israiliyat atau cerita dari Bani Israel menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki bentuk tubuh yang aneh, seperti bertubuh pendek dan memiliki telinga yang besar. Sebagian memiliki tubuh besar, sebagian kecil. Ada yang memiliki wajah lebar seperti perisai. Namun, riwayat-riwayat ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam hadis sahih dan lebih bersifat legenda. Awal mula penemuan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kisah penemuan kaum Ya'juj Ma'juj dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101 dan surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97, yang mana orang pertama yang bertemu mereka adalah Raja Zulkarnain. Dalam sebuah perjalanan menuju ke barat dan ke timur, di antara dua gunung, Raja Zulkarnain menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum tersebut mengadu kepada Raja Zulkarnain atas bahaya yang menimpa mereka. Dikatakan bahwa bahaya tersebut berasal dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Karena kejahatan dan kekejaman mereka, kaum yang tertindas meminta kepada Raja Zulkarnain untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka.
Akhirnya, Raja Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Maka, dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika besi itu sudah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Hingga ketika besi itu menjadi merah membara seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atasnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka, jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersukacita, mereka pun berterima kasih kepada Zulkarnain. Namun, dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, tetapi apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu benar." Sementara itu, dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga saat ini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak, maka amat mudah baginya untuk menghancurkan dinding tersebut. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun dari gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Dan mengeringkan sungai dan danau, termasuk danau Tiberias. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan, mereka melewati danau Tiberias, lalu meminum airnya. Orang yang datang belakangan berkata, dahulu di sini ada air. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di dekat gerbang Lut, Allah memberi wahyu kepada beliau bahwa akan muncul makhluk yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Karena jumlah dan kekuatan mereka yang luar biasa, Nabi Isa alaihi salam dan kaum mukmin diperintahkan Allah untuk mengungsi ke Gunung Tursina, di wilayah Palestina atau Sinai, dan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka. Nabi Isa alaihi salam dan para pengikutnya mengalami masa sulit di gunung, sampai-sampai kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar emas bagi mereka karena kelaparan. Nabi Isa alaihi salam dan para pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengirimkan sejenis penyakit di leher Ya'juj dan Ma'juj seperti ulat atau kutu yang akhirnya membunuh mereka dalam satu malam. Setelah mereka mati, bumi dipenuhi oleh mayat-mayat mereka yang membusuk dan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Nabi Isa alaihi salam dan para pengikutnya kembali berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirimkan burung-burung besar seperti unta untuk mengangkut mayat mereka dan membuangnya ke suatu tempat yang dikehendakinya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi dari segala kotoran dan kehancuran yang ditinggalkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sekian dan terima kasih. Titian Hikmah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.